Itu juga dengan sholat tarawih. Teman-teman jangan luput dari sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa santai? Karena tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama. Dia adalah sholat malam. Cuma bedanya di bulan Ramadan, Bapak Ibu diizinkan oleh Allah untuk dikerjakan lebih cepat. Setelah sholat ba'diyah isya sudah bisa dikerjakan. Makanya namanya tarawih, kita santai. Ini tujuannya Bapak Ibu sekalian agar Anda terbiasa sholat malam. Jangan sampai setelah Idul Fitri Anda tidak mengerjakan lagi. Sayang sekali. Sudah sebulan kita dilatih, hampir semua masjid dan musola kita terdengar suara orang lagi sholat. Sayang sekali kalau Anda tidak kerjakan ini. Ya, ini kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin itu perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan dianjurkan berjamaah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat qiyam Ramadan ini, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan pahala dia seperti sholat semalam suntuk. Semalam suntuk. Kita cuma 11 rakaat sholatnya, itu sangat ringan sebenarnya, bukan sesuatu yang berat. Saya lihat maksimal ya kita setengah jam, itu sudah menyelesaikan sholat malam dan dapat pembersihan dosa-dosa tentunya. Kalau Anda mengatakan misalnya, tapi kan Ustaz sholat tarawih di Ramadan dikerjakan setelah ba'diyah isya. Kami kan kalau setelah Idul Fitri tidak mengerjakan lagi sholat tahajud setelah ba'diyah isya. Jawabannya benar. Dianjurkan kita terlambatkan di akhir malam. Baik, Anda sudah biasa sekarang dibangunkan sahur. Selama sebulan penuh kita bangun sahur. Dan Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sahur itu ada keberkahan. Kita disuruh makan, bangun di saat itu. Itu sebenarnya waktu yang paling bagus untuk tahajud. Karena kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam itu kita bagi tiga Bapak Ibu sekalian. Dari maghrib sampai subuh. Misalnya maghribnya jam 6, subuhnya jam 5 misalnya. Berarti 11 jam, dibagi tiga. Kalau sepertiganya, ya sisa sepertiga dari malam dari mundur ya, sepertiga malam dari waktu azan subuh, itulah waktu di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, kemudian menanyakan kepada para malaikatnya, kata Nabi SAW, adakah yang meminta, ada yang punya hajat saya penuhi, ada nggak yang minta tolong saya tolong, ada nggak yang memohon ampun, maka saya maafkan. Ya, ini waktu yang mustajab. Sebulan juga kita dilatih untuk terbiasa agar kita bangun di waktu-waktu ini. Ini waktu mustajab doa. Andai saja teman-teman kita dikasih kesempatan, kita tidak usah bicara mungkin presiden terlalu tinggi, atasan Anda jadi perusahaan sini misalnya, memberikan Anda kesempatan, siapa yang datang ke kantor saya khusus jam 9 sampai jam 9.15 saja pagi, atau mungkin sebelum masuk kantor khusus jam 6 sampai jam 6.15 pagi, misal kalau siapapun yang datang kepada saya menyampaikan kebutuhannya, saya akan penuhi. Misal saya yakin kita akan berlumba-lumba sebagai staf untuk datang sebelum waktu itu untuk mengambil meraih kesempatan 15 menit. Manusia bisa saja memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak mungkin semuanya, atau mungkin dia bisa pungkiri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam datang ke rumah kita di muka bumi ini, lalu menanyakan, ada yang punya hajat saya penuhi, ada enggak yang minta tolong saya tolong, ada enggak yang minta pemutihan nih, saya maafkan semua kesalahannya, semua saya ampuni, maka saya akan maafkan. Dan pemaafan dosa ini luar biasa ya. Pemaafan atau pemutihan kesalahan itu Bapak Ibu sekalian akan mendatangkan dua manfaat buat kita. Yang pertama, hilangnya hukuman yang disebabkan karena pelanggaran. Yang kedua, fasilitas yang tertahan karena pelanggaran bisa dikembali kita nikmati. Makanya Nabi Adam AS pada saat memakan buah yang dilarang, dia mengatakan, ya Allah, apakah kalau aku taubat, memohon ampun kepadamu, engkau akan kembalikan aku ke fasilitas surga itu? Kata Allah SWT, iya, akan dikembalikan kalau kita memohon ampun. Dan itu ada terjadi, kan gitu. Belum lagi yang lainnya, banyak sekali membaca Al-Quran yang merupakan kitabullah. Selama ini mungkin Bapak Ibu malas atau tidak baca Al-Quran, sekarang kesempatan Ramadan, bulan Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam riwayat Jabir radhiyallahu dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, suka sekali berbagi. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan pada saat Jibril alaihissalam datang menemui beliau di setiap malam-malam Ramadan dan mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Ini saatnya belajar Bapak Ibu sekalian Al-Quran. Selama ini mungkin kita cuma tahu fisiknya, oh ini Al-Quran. Mungkin kita cuma pernah download tapi kita malas membacanya. Maka saatnya sekarang memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Hati-hati keliru membaca atau menyebutkan huruf hijaiyah, mengubah makna Al-Quran. Sekarang saatnya membedakan mana tha,
mana dzal, mana zai, mana sin, mana shin, mana dha, ya. Kita harus bedakan mana alif, mana ain, ya, mana ta, mana ta. Semua ini mana kaf, mana qaf, dibedakan karena berubah makna. Kalau anda mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dengan ucapan yang benar, alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Rabbil alamin pakai ain, alamin, Tuhan alam semesta. Tapi kalau anda tidak memperbaiki di Ramadan ini bacaan-bacaan anda misalnya mengatakan tidak menyebutkan ha, tapi anda ganti dengan ha saja, ada bedanya. Dalam huruf hijaiyah ada ha, sedikit ada angin keluar, ada kha pakai titik di atas, dan ada ha, ya, yang dari dada. Kalau anda ubah ha, alhamdu menjadi ha, alhamdu, itu artinya kematian. Mengubah makna yang tadinya segala puji bagi Allah menjadi kematian, ya, itu maknanya luar biasa berubahnya. Anda sekarang tidak memperbaiki huruf hijaiyah anda, alif tidak diganti, ain diganti dengan alif, misalnya Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, diganti Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit, misal. Itu kan berubah maknanya. Ini saatnya kita berubah untuk mempelajari Al-Quran, mulai huruf hijaiyah, mulai mempelajari apa itu idgham, apa itu ikhfa, ya, semua kita pelajari, apa itu izhar. Kita coba belajar teman-teman sekalian, lebih dekat dengan kitabullah. Al-Quran ini bukan hanya sekedar buku yang ditulis oleh seorang pengarang yang jadi bestseller dari manusia misalnya. Ini kitabullah, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, syifa, obat. Al-Quran apapun yang anda inginkan ada di dalamnya. Anda ingin kisah umat-umat sebelum kita yang selamat dan yang binasa ada. Anda ingin mengetahui tentang apa yang anda butuhkan sekarang sebagai sebuah hukum, mana yang boleh saya nikmati, yang halal, makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh, yang haram, anda dapatkan dalam Al-Quran. Anda ingin sesuatu yang akan datang, tentang masalah kematian, alam barzah, surga dan neraka, hisab di mahsyar, anda temukan. Sayang sekali kalau ditinggalkan. Dan kata Nabi SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat kedudukannya. Dan orang yang baca Quran walaupun dia terbata-bata, dia akan mendapatkan double pahala. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang lain, setiap huruf Al-Quran akan diberikan satu pahala. Dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengucapkan alif lam mim. Anda baca dari awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, itu ya. Saya tidak katakan kata Nabi SAW alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu. Artinya alif lam mim 30 pahalanya. Maka ini kesempatan emas memperbanyak. Saya baca sebuah tulisan dikirimkan oleh Dr. Yusuf Habibullah, salah satu sahabat saya di Ummul Qura. Keterangan tentang satu wajah Al-Quran. Anda kan kalau buka mushaf itu, satu wajahnya dari dua wajah kalau anda buka Quran, itu dihitung ternyata bisa mendapatkan dari lipat ganda 10 kali lipat huruf ini bisa mendapatkan 5.000 pahala. Artinya kalau kita baca dua wajah 10.000 pahala. Kalau kita baca seluruh Al-Quran berapa banyak pahalanya. Makanya sebagian ulama salaf kalau tiba Ramadan mereka sampai meninggalkan mayoritas aktivitasnya dan mengalihkan diri dan mayoritas waktunya kepada Al-Quran. Ada di antaranya mereka mengkhatam sehari sekali. Imam Syafi'i itu mengkhatam Al-Quran sehari di Ramadan 2 kali. Jadi saking luar biasanya mengejar keutamaan ini. Banyak sekali manfaatnya. Kalau anda ingin mendapatkan kelapangan dada, anda ingin memulai kehidupan anda supaya lebih bahagia ke depan, mulai dengan Al-Quran. Coba sisipkan waktu baca beberapa ayat Al-Quran, maka anda akan bahagia. Itu Al-Quran dilatih kita di Ramadan untuk lebih mengenalnya. Kalau Ramadan aja anda malas baca Quran, maka kapan anda akan membacanya? Semua teman-teman sekalian, penyakit sihir, penyakit hati, ain atau penyakit mata panas orang, ya biasa dikatakan begitu. Kalau ada orang yang memuji kita lalu dia tidak bilang Masya Allah, itu kadang-kadang bisa efek kepada kita. Semua itu bisa diobati dengan Al-Quran. Biasa dikenal dengan ruqyah syar'iyah. Kalau teman-teman pernah dengar ya, anda di rumah gelisah, sering ketindihan, bertengkar suami istri tanpa sebab, anak-anak nakal, butuh ruqyah syar'iyah. Dan ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau teman-teman searching di Google, ayat-ayat ruqyah akan keluar, anda bisa baca tentunya. Kalau anda mau audio dan visual, anda bisa cari di media seperti di YouTube, di Instagram, di Facebook. Dan anda bisa ikutin di media kami, insya Allah sudah kami bahas panjang lebar tentang masalah itu. Dan sekian banyak pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan. Maka kita harus fahami masalah ini.